Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari, biasa dipanggil Ibu Novi. Kita akan belajar tentang artritis. Artritis adalah peradangan yang berada di sendi, ya. Ada beberapa jenisnya, mari kita pelajari bersama. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan, mampu mengetahui definisi patofisiologinya, tanda gejala, pemeriksaan diagnostik komplikasi, dan tata laksana dari artritis. Di sini kita akan membicarakan osteoartritis, gouty artritis atau gout artritis, serta rheumatoid artritis. Kita pelajari dulu tentang sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah terdiri dari tendon, ligamen, kartilago, serta jaringan lainnya yang fungsinya menghubungkan antara dua tulang. Ada sendi yang dapat digerakkan, ada juga yang dia tidak bisa digerakkan ataupun hanya dengan pergerakan yang sedikit saja. Fungsi lainnya memberikan stabilitas bagi tubuh dan bisa diklasifikasikan menurut fungsi dan strukturnya. Berdasarkan struktur sendi, ada pembagian fibrosendi, kartilago, dan sinovial. Fibros memungkinkan hanya satu pergerakan saja, kemudian bisa memberikan stabilitas bagi tubuh. Untuk kartilago memungkinkan sedikit pergerakan. Nah, yang terbanyak adalah jenis sendi yang sinovial. Ini memungkinkan pergerakan dengan sudut yang besar. Contohnya, sendi-sendi di anggota gerak kita. Kita masuk pada bahasan tentang osteoartritis. Disebut juga sebagai penyakit sendi degeneratif karena terjadi karena proses penuaan. Ini merupakan tipe paling banyak dari artritis atau peradangan sendi, dapat menyebabkan kerusakan pada kartilago, bersifat kronik, menyerang terutama pada sendi yang besar yang menyokong berat badan, contohnya sendi lutut. Menyerang usia dewasa muda ke atas, disabilitas tergantung pada sisi yang terkena dan beratnya penyakit. Bila sisi yang terkena dua-duanya, dua lutut, bisa saja menyebabkan disabilitas penderitanya. Ini gambaran terjadinya osteoartritis. Normal joint, persendian normal, dilihat ada kartilago di ujung-ujung tulang. Ada tulang, ada kartilago, ada cairan sinovial, ada membran sinovial. Dan di situ tentu ada tendonnya. Saat terjadi osteoartritis, ada kerusakan pada kartilagonya. Jadi ada fragmen-fragmen pecahan-pecahan kartilagonya. Kemudian ada penipisan dari kartilago. Bisa juga terjadi bone spur, ada tonjolan tulang. Dan ini jelas bisa menimbulkan nyeri. Penyebab dari osteoartritis, penyebab primer, ini karena kehilangan kartilago artikular. Kalau idiopatik osteoartritis bisa karena proses penuaan, gangguan metabolik, ini bisa menyebabkan penurunan imunitas, faktor kimia maupun mekanis. Nah, mekanis ini juga karena beban tumpuan yang berat. Seperti pada secondary osteoartritis, ada trauma, ada deformitas kongenital mungkin, dan obesitas. Nah, obesitas ini memberikan stres fisik yang berat ya pada persendian. Bagaimana proses terjadinya osteoartritis?
Nah, tadi terjadi di sendi sinovial, menyebabkan kerusakan kartilago, reaktivasi pembentukan tulang baru, tadi ada bone spur. Untuk serpihan kartilago bisa mengiritasi membran sinovial. Membran sinovial menjadi fibrotik, mengakibatkan penurunan pergerakan sendi. Cairan sinovialnya mendesak tulang, ini bisa menyebabkan kistik. Tulang baru, bone spur tadi, semakin merusak kartilago di sendi. Tanda gejala dari osteoartritis seperti gangguan postur tubuh, karena nyeri ya, bisa nyeri sendi yang kronis, kaku sendi, stiffness, jadi bisa muncul susah digerakkan setelah imobilitas yang lama seperti saat bangun tidur. Ada crepitus selama pergerakan. Crepitus itu berbunyi ketika sendinya digerakkan. Komplikasi dari osteoartritis, adanya perubahan sendi yang permanen, penurunan range of motion sendi, nyeri yang kronik, pembentukan nodus, jadi ada penonjolan, kontraktur sendi, jadi ada kekakuan yang menahun sehingga terjadi perubahan sendi yang permanen, terjadilah kontraktur sendi. Kemunduran bahkan hingga kehilangan kemandiriannya. Penderita yang mengalami osteoartritis bisa mengalami disabilitas. Untuk diagnosis dari osteoartritis ini terkadang asimptomatik, tanpa tanda gejala penyakit. Dengan pemeriksaan artroskopi bisa menunjukkan pertumbuhan tulang baru, penyempitan ruang sendi, dan peningkatan waktu sedimentasi eritrosit. Ini ciri dari adanya inflamasi. Menggunakan X-ray bisa membantu mengkonfirmasi diagnosisnya. Apa yang dilakukan untuk pasien osteoartritis? Kalau pasiennya obesitas, turunkan berat badan. Pemberian aspirin ini untuk menurunkan nyerinya. Untuk inflamasinya bisa diberikan non-steroid anti-inflammatory drugs, kemudian suplementasi nutrisi, support dan stabilitas sendi. Jadi di sendinya bisa diberikan support seperti padding untuk aktivitasnya. Oke, kita sekarang membahas tentang gout arthritis. Gout arthritis terjadi karena peningkatan asam urat secara kronik di plasma. Ini disebut sebagai hiperurisemia. Kondisi hiperurisemia adalah ketika kadar asam urat di plasma lebih dari 7 mg per desiliter. Jadi normalnya kadar asam urat kurang dari nilai tersebut. Gambaran dari gout arthritis ini di persendian, ciri khasnya adalah ada kristalisasi asam urat terjadi di dalam topus topi. Ya, bisa juga terjadi erosi tulang karena pendesakan kristalisasi urat dan proses inflamasinya. Apa saja tanda gejala dari gout arthritis? Ada penumpukan atau deposit asam urat di sendi, ini menyebabkan nyeri sendi. Ada kemerahan sendi, pembengkakan, ini terutama di sendi kaki, bisa unilateral, bisa bilateral. Prognosis akan baik bila dilakukan treatment. Awasi gout arthritis. Nah, gout arthritis primer biasanya muncul pada laki-laki dengan usia 30 tahun ke atas dan pada wanita pasca menopause. Sedangkan gout arthritis sekunder muncul pada usia lanjut. Lokasi tersering
A diwakili dengan tanda pink, lokasi tercering ada di ibu jari kaki. Nyaris terjadi pada 90% penderita dengan gout arthritis. Kemudian level berikutnya biasanya juga terjadi di lutut, siku, serta pergelangan kaki bagian bawah. Yang agak level sedikit lagi, lokasinya ada di bahu, pergelangan tangan, serta jari-jari. Apa saja penyebab dari gout arthritis? Ini kemungkinan karena defek genetik pada proses metabolisme. Gout arthritis sekunder bisa terjadi karena degradasi asam nukleat, sehingga terbentuklah purin. Hasil degradasi purin terakhir adalah asam urat. Saya jelaskan sedikit ini kaitannya asam nukleat. Ayo diingat kembali, asam nukleat ada di dalam sel. Ketika terjadi degenerasi sel atau diet kita yang tinggi purin didapat dari mana? Dari daging-dagingan, ya. Maka asam nukleat dari sel tersebut akan didegradasi, akan dipecah. Pemecahan asam urat akan menghasilkan base-base nitrogennya, yaitu salah satunya purin. Base yang lain disebut pirimidin. Tetapi yang menyebabkan gout arthritis adalah base purin. Degradasi purin, produk akhirnya adalah asam urat. Ini yang bisa menyebabkan hiperurisemia. Gout arthritis sekunder juga terjadi karena terapi obat-obatan. Kita bahas sedikit bagaimana pembentukan asam urat. Ya, adanya degradasi dari nukleotida. Tadi nukleotida di mana? Di asam nukleat, di nukleus sel. Ya, asam nukleat breakdown-nya, degradasinya akan menghasilkan nukleotida. Nukleotidanya dipecah lagi akan membentuk base-basenya, yaitu purin dan pirimidin. Base purin masih ada macamnya. Pertama di sini terlihat ada adenin. Adenin akan dirubah menjadi adenisin monofosfat. Kemudian akan dikonversi menjadi IMP, inosinat monofosfat. IMP bisa menjadi inosin, dirubah lagi menjadi hiposantin. Hiposantin menjadi guanin. Nah, guanin ini adalah bentuk base purin yang lain. Jadi base purin ada dua, adenin dan guanin. IMP, kita kembali ke IMP, inosin monofosfat, bisa dikonversi menjadi GMP, guanosin monofosfat. Guanosin monofosfat akan lepas gugus fosfatnya menjadi guanosin. Lepas gugus ribosanya akan menjadi guanin. Baik dari adenin maupun guanin ya bisa menjadi hiposantin, dan ada XO. XO adalah santin oksidase. Ini yang bisa merubah hiposantin menjadi santin. Dan terakhir pembentukan asam urat, dari santin menjadi asam urat. Enzimnya sama, yaitu santin oksidase. Nah, terlihat ada peran allopurinol. Allopurinol fungsinya menghambat kinerja dari santin oksidase, sehingga proses degradasi purin menjadi asam urat akan terhambat. Asam urat bisa diturunkan.
Bagaimana ekskresi asam urat? Dia sifatnya sedikit sulit larut di dalam air. Jadi akan terjadi masalah apabila ada peningkatan kadar asam urat. Ekskresi normalnya dia via urin. Apabila terjadi peningkatan asam urat di plasma, bisa karena defek dari enzim ataupun diet yang tinggi purin, maka ekskresi dari asam urat akan menurun. Sudah ada peningkatan pembentukan, ekskresi menurun, maka akan semakin menyebabkan hiperurisemia. Sifat hiperurisemia asimptomatik. Ya, bisa terjadi pada beberapa tahun karena konsumsi alkohol, karena obat-obatan, tiazid, kemudian ada dingin, kemudian ada obesitas. Itu menyebabkan sebagai faktor presipitasi pengkristalan sodium urat. Jadi asam urat di dalam plasma dia akan berikatan dengan sodium atau natrium, terbentuklah sodium urat. Proses trauma juga akan semakin meningkatkan presipitasi dari pembentukan kristal urat di persendian. Terjadilah mikrotopi. Kemudian mikrotopi akan berkembang menyebabkan gout artritis. Bisa terjadi aktivasi sistem komplement dan proses kemotaksis. Kemotaksis karena ada kerusakan seluler di sendi, maka akan merangsang baik neutrofil, monosit, makrofag untuk menuju ke area persendian, serta aktivasi sistem komplement. Sistem komplement ini merupakan bagian dari humoral immunity. Dari kemotaksis sel-sel leukosit, jadi migrasi sel leukosit, neutrofil, makrofag, monosit dari plasma menuju ke persendian, ini akan neutrofil melakukan fagositosis kristal, terjadi kematian sel. Kematian sel akan melepaskan enzim lisosom yang berada di sel tersebut. Terjadilah kerusakan jaringan, proses inflamasi akut. Juga protein-protein proinflamasi yang dihasilkan dari makrofag, neutrofil, dan monosit. Contohnya apa? Ada interleukin, ada tumor nekrosis faktor, ada leukotrien, prostaglandin, dan radikal bebas. Ini akan semakin menyebabkan kerusakan sendi, walaupun itu adalah efek dari proses inflamasi. Kenapa inflamasi? Karena adanya kristal sodium urat yang seharusnya tidak ada di persendian. Jadi dia adalah benda asing. Ya, maka leukosit akan menuju ke sana, proses kemotaksis untuk memfagositosis, terutama dilakukan oleh neutrofil, memfagositosis kristal tersebut. Bisa juga terjadi batu asam urat ini di ginjal, bisa menyebabkan nefropati akut karena asam urat. Bagaimana terjadinya gout artritis? Kita pahami proses patofisiologinya. Tadi adanya peningkatan produk akhir degradasi purin, yaitu asam urat di plasma. Kristalisasi di persendian ini karena peningkatan sodium, ikatan sodium urat. Kristalisasi akan men-trigger respon inflamasi lisosom dari sel yang mengalami kerusakan di persendian, menyebabkan reaksi inflamasi.
Bagaimana terjadinya gout arthritis? Kita pelajari yuk. Di awal serangan nyeri biasanya sifatnya tajam, kemudian di antara dua serangan nyeri tersebut akan berkurang. Serangan kedua muncul sekitar 6 sampai 6 bulan hingga 2 tahun. Terjadi nyeri yang kronik di persendian. Muncul topus di sendi, biasanya dekat permukaan kulit. Ini dapat mengalami eksudasi, jadi topusnya pecah. Sehingga isinya dari kristal sodium urat akan keluar. Apa saja tanda gejala dari gout arthritis? Ini kita pelajari. Ada nyeri sendi, kemudian ada topus di ibu jari kaki karena itu lokasi paling sering. Ada topus di sendi pergelangan kaki serta di daun telinga. Ada peningkatan suhu di kulit persendian kalau kita perabaan. Kemerahan di sendi, pembengkakan di sendi. Ini gejala-gejala dari inflamasi sendi. Komplikasi dari gout arthritis bisa menyebabkan stroke, menyebabkan gagal jantung, infark miokardium, kemudian ada kerusakan renal, ada batu urat, bisa di ginjal, bisa di bladder, serta ada podagra. Yang lainnya ada erosi, ada deformitas sendi, disabilitas, dan hipertensi. Diagnosa dari gout arthritis bisa ditegakkan dengan fungsi ini menggunakan needle, menggunakan jarum, fungsi kristalisasi monosodium urat di cairan sinovial, kemudian pemeriksaan jaringan yang terdapat topusnya, pemeriksaan darah, mengkaji apakah ada hiperurisemia, dan pemeriksaan urin, apakah ada peningkatan asam urat dalam urin selama 24 jam. Penata laksanaan gout arthritis bagi yang gout arthritis kronik berbeda dengan yang akut. Untuk yang akut bisa imobilisasi untuk proteksi sendi. Aplikasi kompres ini bisa dingin, bisa panas, tergantung apakah ada kemerahan, pembengkakan. Berarti itu kita bisa aplikasi kompres dingin. Tapi kalau tidak ada kemerahan, pembengkakan, hanya ada nyeri, kita bisa aplikasi kompres panas. Jadi dikaji lagi ya indikasi dari aplikasi kompres, apakah akan menggunakan yang panas atau yang dingin. Tingkatkan asupan cairan ini untuk meningkatkan ekskresi asam urat, pemberian analgesik dan pemberian non-steroid drugs, anti-inflammatory drugs. Untuk penata laksanaan gout arthritis yang kronik, kita bisa memberikan allopurinol. Tadi di awal sudah kita belajar, allopurinol digunakan untuk menghambat aktivitas dari enzim xantin oksidase, di mana xantin oksidase adalah enzim yang merubah hipoxantin ke xantin dan xantin menjadi asam urat. Berikutnya pemberian analgesik, pemberian agen urokosurik agar asam urat semakin banyak diekskresikan via urin, serta diet rendah purin. Apa saja makanan-makanan yang tinggi purin? Itu ada daging-daging merah, ada kambing, sapi, kemudian jeroannya. Sekarang kita belajar artritis yang ketiga, yaitu rheumatoid arthritis. Sifatnya kronik, ini merupakan penyakit inflamasi sistemik, berpotensi menyebabkan kelumpuhan, biasa menyerang sendi perifer, sekitar otot, tendon, ligamen, dan pembuluh darahnya. Sembuh sementara atau bahkan tidak dapat diprediksi. Rheumatoid arthritis menjangkiti wanita 3 kali lebih besar dibandingkan pada
pria. Kita waspadai rheumatoid arthritis ya. Dapat menyerang segala umur, tapi peak onsetnya antara usia 35 sampai 50 tahun. Penyebab dari rheumatoid arthritis unknown, tidak diketahui dengan pasti penyebabnya. Dugaannya karena ada aktivasi imunitas abnormal, proses autoimun disease, kemungkinan ada infeksi virus, bakteri, hormonal, serta faktor gaya hidup. Bagaimana terjadinya rheumatoid arthritis? Ada dibagi beberapa tahapan, tahap 1, 2, 3, dan 4. Kita pelajari dulu. Tahap pertama, ada kondisi sinusitis karena kongesti, edema membran sinovial, dan kapsul sendi. Kemudian limfosit, makrofag, dan neutrofil ini adalah imunitas seluler, innate immunity, dia bawaan, memicu respon inflamasi yang berlanjut. Produksi enzim yang akan semakin merusak tulang dan kartilago. Pada tahap kedua, mulai terbentuk panus. Ini akan menginfiltrasi kartilago, merusak kapsul sendi dan tulang. Untuk tahap ketiga, terjadi ankilosis fibrosa, bisa atrofi tulang dan deformitas tulang. Tahap yang keempat, kalau tadi baru ankilosis fibrosanya, sekarang sampai ke ankilosis tulang, bahkan sampai terjadi imobilitas total. Gambaran dari rheumatoid arthritis ya, ada inflamasi di membran sinovial dan cairan sinovialnya. Berbeda ya dengan artritis gout arthritis ataupun dengan osteoartritis. Kalau di sini tulangnya, kartilagonya itu masih aman untuk rheumatoid arthritis, tapi swellingnya, inflamasinya ada di membran sinovial dan cairan sinovialnya. Tanda gejala dari rheumatoid arthritis itu tergantung tahapan penyakit. Biasanya tidak spesifik. Ada fatigue, malaise, anoreksia, demam ringan tetapi persisten, kemudian ada limfadenopati, dan tanda-tanda di persendian. Ada kaku sendi setelah inaktif yang lama, contoh setelah bangun tidur. Ada bentuk spindle shape finger, tangannya membengkak spindle. Kemudian bisa terjadi carpal tunnel syndrome, jadi ada nyeri di jari-jari, tidak bisa digerakkan, bisa kesemutan, seperti itu. Ciri-ciri dari carpal tunnel syndrome. Komplikasi dari rheumatoid arthritis, nih, bisa terjadi ankilosis fibros, bahkan sampai ankilosis tulang. Ada kontraktur jaringan lunak, deformitas sendi, lesi di kulit, kemudian ada ulcer, ada luka tekan di penonjolan kaki, sampai ke komplikasi multisistem. Untuk mendiagnosa rheumatoid arthritis, pertama bisa pakai X-ray, ini menunjukkan demineralisasi tulang, terjadi penipisan tulang, akan terlihat ada pembengkakan jaringan. Kemudian tes darah dengan tes rheumatoid factor. Biasanya RA faktor ini akan tinggi. Kemungkinan volume cairan sinovial akan meningkat, penurunan velocity-nya dan peningkatan dari sel darah putih. Peningkatan globulin serum, peningkatan sedimentasi eritrosit, dan CRP. Ini semua adalah penanda adanya inflamasi. Bisa ditemukan anemia yang ringan, moderat, sedang, ada leukositosis ringan, dan ada trombositosis yang ringan. Untuk penata laksanaannya, pemberian asam salisilat, untuk analgesiknya, anti-inflammatory drugs non-steroidnya, kemudian imunosupresan,
Sinovektomi, ya, pembedahan di membran sinovialnya. Osteotomi, bisa dilakukan transplantasi tendon, rekonstruksi sendi, dan sampai artroplasti. Ingat, ada cara untuk perawatan sendi. Ya, kalau pasiennya mengalami rheumatoid arthritis, kompres. Tapi diingat lagi, kapan pemberian kompres hangat, kapan pemberian kompres dingin. Cek apakah ada konstriksi servikal di spine collar. Gunakan padding, gunakan bebat, pembalut yang hangat untuk menurunkan nyeri, tapi tanpa tadi ada kemerahan, dan tanpa pembengkakan. Lakukan ROM untuk persendian. Mungkin begitu saja penjelasan saya tentang artritis. Bisa digali dari sumber-sumber yang lainnya. Semoga bermanfaat. Bila ada ilmu yang salah, saya mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.